Halo, perkenalkan saya Erwin Umburai Mondima, NIM 2317007. Pada saat ini akan memberikan pembelajaran tentang interaksi makhluk hidup dengan lingkungan. Pertama-tama kita ketahui dulu tujuan dari pembelajaran ini, yaitu peserta didik mampu mengetahui hubungan makhluk hidup dengan lingkungan. Tujuan yang kedua, peserta didik mampu mengetahui hubungan makhluk hidup dalam ekosistem. Dan tujuan yang ketiga, peserta didik mampu mengetahui komponen utama dalam lingkungan. Untuk yang pertama itu ada konsep lingkungan. Istilah lingkungan itu berasal dari bahasa Inggris kata environment yang memiliki makna the physical, chemical, and abiotic condition surrounding an organism. Dari istilah ini, lingkungan secara umum diartikan sebagai segala sesuatu di luar individu. Segala sesuatu di luar individu ini merupakan sistem yang kompleks sehingga dapat mempengaruhi satu sama lain. Kondisi yang saling mempengaruhi ini membuat lingkungan selalu dinamis dan dapat berubah-ubah sesuai dengan kondisi dan seberapa besar komponen lingkungan itu dapat mempengaruhi dengan kuat. Selanjutnya, komponen utama lingkungan itu ada dua. Yang pertama biotik dan abiotik. Biotik ini terdiri atas makhluk hidup seperti ada manusia, hewan, tumbuhan, dan jasad renik. Terus komponen utama lingkungan yang kedua itu abiotik, yang terdiri dari benda-benda mati seperti air, tanah, udara, dan cahaya. Selanjutnya, interaksi dalam ekosistem itu ada tiga. Yang pertama, interaksi antara makhluk hidup dengan makhluk hidup yang lain. Ada macam-macam simbiosis, ada peran organisme berdasarkan kemampuan menyusun makanan. Interaksi antara makhluk hidup dengan makhluk hidup yang lain ini ada tiga. Ada rantai makanan, ada piramida makanan, dan jaring-jaring makanan. Yang pertama itu rantai makanan. Rantai makanan ini merupakan peristiwa makan dan dimakan yang membentuk rangkaian lurus dan tidak bercabang. Misalnya rumput ini dimakan oleh belalang dimakan kadal, dan kadal ini dimakan oleh burung elang. Selanjutnya ada jaring-jaring makanan. Jaring-jaring makanan ini adalah sekumpulan rantai makanan yang saling berhubungan seperti membentuk jaring. Misalnya dengan tumbuhan kubis. Tumbuhan kubis ini dimakan oleh konsumen pertama, yaitu tikus sawah, belalang, sama ulat. Sedangkan konsumen pertama ini yang belalang ini dimakan oleh konsumen kedua seperti katak dan burung. Selanjutnya di atas atau tingkatan puncaknya yang memakan konsumen kedua ya katak dan burung itu ada elang. Terus yang ketiga ada piramida makanan. Piramida makanan ini adalah susunan yang menunjukkan perbandingan antara jumlah produsen, konsumen pertama, konsumen kedua, konsumen ketiga atau konsumen puncak. Normalnya jumlah populasi yang menempati tingkatan tropik paling bawah atau yang menjadi produsen itu harus lebih banyak jumlahnya dibandingkan penghuni tropik di atasnya agar terjadi keseimbangan ekosistem. Misalnya pada tropik pertama ada produsen seperti tumbuhan, terus dimakan oleh konsumen satu, atau tropik kedua. Konsumen satu ini dimakan oleh konsumen kedua, terus konsumen kedua dimakan konsumen ketiga atau konsumen puncak. Artinya produsen ini lebih banyak daripada konsumen satu, sedangkan konsumen satu lebih banyak dari konsumen dua,
dan konsumen 2 lebih banyak dari konsumen 3. Sehingga kalau terjadi antara atau sebaliknya konsumen 3 atau konsumen puncak yang lebih banyak dari produsen, maka tidak ada keseimbangan antara ekosistem. Selanjutnya pola interaksi makhluk hidup itu ada 3. Yang pertama ada pola interaksi simbiosis mutualisme, yang kedua ada simbiosis parasitisme, dan yang ketiga ada simbiosis komensalisme. Interaksi simbiosis mutualisme ini merupakan interaksi yang saling menguntungkan. Misalnya contohnya hubungan antara kerbau dan burung jalak. Terus atau ada juga simbiosis antara tumbuhan berbunga dan hewan penyerbuk seperti kupu-kupu. Misalnya yang tumbuhan berbunga ini antara hewan dan penyerbuk seperti kupu-kupu saling menguntungkan, di mana kupu-kupu membantu tumbuhan ini untuk penyerbukan, dan kupu-kupu mengonsumsi madu dari bunga tersebut. Selanjutnya interaksi simbiosis kedua ada parasitisme. Parasitisme ini merupakan interaksi yang hanya menguntungkan satu pihak dan merugikan pihak yang lain. Terus yang ketiga ada komensalisme. Simbiosis komensalisme ini merupakan interaksi yang hanya menguntungkan satu pihak saja, sedangkan pihak lain tidak dirugikan dan tidak pula diuntungkan. Misalnya simbiosis antara ikan hiu dan ikan remora, yaitu yang bertindak sebagai produsen, dan center ada konsumen. Produsen ini adalah organisme yang bisa membuat makanannya sendiri, seperti pada tumbuhan yang disebut autotrof. Tumbuhan ini bisa menghasilkan makanannya sendiri dengan mengubah bahan anorganik menjadi bahan organik dengan bantuan cahaya matahari untuk mengubah karbon dioksida dan air. Selanjutnya ada konsumen. Konsumen ini seperti manusia dan hewan. Konsumen merupakan organisme yang tergantung pada organisme lain untuk suplai energi dan makanan. Konsumen ini dikenal dengan nama organisme heterotrof. Berdasarkan makanannya, konsumen dibagi atas 3, yaitu ada herbivora pemakan tumbuhan, ada karnivora pemakan daging, dan omnivora pemakan daging dan tumbuhan. Demikian video pembelajaran tentang interaksi antara makhluk hidup dan